Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli ni'matillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Anak-anakku yang berbahagia, kaifa halukum? Masa al-khair. Alhamdulillah, pada sore hari ini kembali kita sama-sama berkumpul di masjid yang begitu indah ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali Allah percayakan kita, diberikan kesempatan untuk menikmati yang namanya puasa bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan puasa kita hari ini, puasa kita yang kemarin, dan mudah-mudahan puasa kita esok hari terus sampai 30 hari nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, serta kita semuanya sebagai umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma, baik syafaat di dunia, terlebih nanti syafaat di yaumil qiyamah. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para santri Pondok Modern Asy-Syifa semuanya, pada kesempatan kali ini Ustadz ingin menyampaikan ada beberapa hal yang biasa tetapi mendapatkan pahala yang paripurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Yang pertama yaitu adalah qiraatul Quran, yakni membaca Al-Quran. Kalau kita tahu hadis Nabi sahih mengatakan bahwasanya orang siapa yang membaca Al-Quran, laisa lahu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa mimun harfun, ya, wa lamun harfun. Jadi dalam kata, dalam kalimat alif lam mim itu bukan sebuah kata, bukan satu huruf, ya, bukan sebuah kalimat yang terangkai dengan satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf, dan masing-masing huruf itu ganjarannya adalah 10. Kalau ada di antara antum ini, kalau misalnya ada di antara santriwati yang belum pandai membaca Al-Quran, tapi punya niat, punya kesungguhan, punya kegigihan untuk belajar membaca Al-Quran, maka dia mendapat 2 kebaikan. 10 yang pertama dari huruf-huruf yang ia baca. Maka kebaikan yang selanjutnya adalah kegigihan, semangatnya, keinginannya untuk membaca Al-Quran. Maka nanti kita di yaumil qiyamah, di padang mahsyar, itu sudah dijelaskan Allah. Kalau antum tahu suratnya, ya, maka ayatnya Ustaz bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada surah apa itu? Pada surah Abasa. Allah itu sudah jelas mengatakan yauma yafirru mar'u min akhihi,
bahwasanya nanti kita di hari kiamat itu sendiri-sendiri. Adik berpisah dengan kakaknya, saudara berpisah bersama saudaranya, wa ummihi wa abi, anak berpisah dengan kedua orang tuanya, nafsi-nafsi, wa sahibatihi wa bani, yang di dunianya bersaudara, berteman, bersahabat, semuanya sendiri-sendiri. Bahkan bukan hanya kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama halnya dialami oleh umat-umat terdahulu pada zaman nabi terdahulu. Sama, semuanya sendiri-sendiri. Bahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada anaknya yang bernama Sayyidatu Fatimah. Dalam sebuah hadis dikatakan, ittaqillah fa inni wallahi la ughni anki minallahi syai'an. Kata Nabi, wahai Fatimah anakku, bertakwalah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah, ya, karena aku tidak bisa membantumu di kemudian hari nanti. Bahkan Nabi sendiri itu tidak bisa membantu buahan hatinya, yaitu Sayyidatul Fatimah. Makanya nih, mumpung kita berada pada bulan suci Ramadan, istiqomahkan membaca Al-Quran. Kalau bisa 1 juz 1 hari. Gimana rumusnya Ustaz? Mudah. Sebelum sholat 1 lembar, setelah sholat 1 lembar. Ada 5 kali sholat, maka 1 juz. Karena 1 juz Al-Quran itu ada 10 lembar. Itu teorinya. Maka 30 hari kita puasa, antum sudah hafal, sudah khatam Al-Quran. Maka jangan sia-siakan kesempatan yang luar biasa. Mumpung kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mumpung antum masih muda, masih sehat badannya, masih bugar fisiknya, masih punya gairah, masih punya semangat, maka manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Apalagi kita di pondok, jangan sampai antum keluar dari pondok ini tidak bisa membaca Al-Quran. Na'udzubillah. Ayo, baik pun yang kelas 6 ataupun yang kelas 3 sanawiyah masih punya kesempatan. Silakan belajar Al-Quran, pahami Al-Quran, dalami Al-Quran. Maka Al-Quran itulah yang akan menjadi naungan kita di yaumil qiyamah. Apa kata hadisnya? Apa kata hadisnya? Man qara al-Quran fa innahu syafi'an li ashabi atau li ahli. Barang siapa yang mendalami Al-Quran, membaca Al-Quran, maka ia akan nantinya mendapatkan syafaat daripada Al-Quran itu di yaumil qiyamah. Ini yang pertama. Yang kedua, suatu hal yang mudah tapi ganjarannya paripurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Menjawab doa azan, membaca doa azan ketika azan berkumandang. Ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita sebagai pendengar dimanapun kita berada, dalam keadaan pun kita berada, kecuali dalam kamar mandi, dengan aktivitas apapun, kalau kita mendengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, maka kita menjawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita menjawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
Maka kata Nabi disampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya ada doa yang disampaikan, ada ucapan kalimat yang disampaikan setelah kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Apa bacaannya? Wa anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa anna asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Setelah itu kalimat hayya 'alas shalah. Apa yang kita ucapkan? La haula wa la quwwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Saya datang ke sini kalau bukan atas izin Allah enggak bisa. Antum hadir ke masjid ini kalau bukan karena izin Allah enggak bisa. Tiada daya, tiada upaya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya salat itu harus dengan gerakan. Disegerakan, dilakukan, dilaksanakan. Tidak cukup dengan mengingat aja. Ketika datang waktu sholat, ayo sholat. Tidak, saya cukup ingat. Kalau sudah ingat, sudah sholat. Tidak. Harus dilakukan. Apalagi kalimat setelahnya. Hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan, kebahagiaan, keutamaan. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala. La haula wa la quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita pun jawab Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Kita pun menjawab la ilaha illallah. Setelah itu kita membaca doa. Saya yakin, Ustadz yakin, semuanya ini mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 semuanya pasti hafal doanya setelah azan. Pasti hafal. Kalau yang biasanya di rumah selalu ditayangkan di televisi itu ketika datangnya sholat azan, ya, waktu azan selalu dibacakan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athul maqaman mahmuda lilladzi wa'atta. Ini ya yang diriwayatkan oleh hadis Imam Bukhari. Tapi kalau dalam imam lain, Imam Nasa'i misalnya sampai akhir Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wal jannata wal barakata wal ba'usata min wajhat wattah innaka la tukhliful mi'ad. Innaka la tukhliful mi'ad. Ini yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Apa kata Nabi ganjarannya? Bagi siapa yang membaca doa setelah azan. Jadi kalau ada kalimat azan dijawab, setelah itu membaca doa. Summa sallu ala nabi. Setelah itu bersolawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mau pakai Sayyidina boleh, tidak mau pakai Sayyidina boleh. Ya, dilanjutkan dengan apa? Setelah itu, ya, kata Nabi, setelah kita membaca salawat, ya, apa itu? Faqad hullat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Barang siapa yang sudah membaca kalimat azan, menjawab kalimat azan tadi, terus dilanjutkan dengan baca doa, ya, hullat lahu yaumal qiyamah. Ya, hullat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, maka dijamin mendapatkan syafaat baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Karena menjawab azan, membaca doa azan, ada jaminan mendapatkan syafaat baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasanya. Ustaz percepat. Yang ketiga, jangan antum pernah lupakan sepanjang hidup antum. Apa itu? Qobliyatas subuh. Boleh yang lain silakan, antum malas-malasan tidak apa-apa. Tapi jangan lupa ini.
Ya, qobliyatas subuh. Karena apa? Sunat qobliyatas subuh itu ganjarannya seperti dunia beserta isinya. Walaupun dalam jam apapun, antum kesiangan misalnya, bangunnya jam 8, bangunnya jam 10, bangunnya jam 11, sholat subuh jangan dilupakan. Sholat sunnah qobliyatas subuh, sholat subuh. Nih, ya, jangan pernah meninggalkan qobliyatas subuh. Dalam keadaan apapun, dalam posisi bagaimanapun, ya, usahakan. Kalau ketiduran, ya wajar, orang namanya ketiduran. Yang penting tidak disengaja untuk meninggalkan sholat. Apa kata Nabi kalau ada kesengajaan untuk meninggalkan sholat? Faqad kafar. Maka dia sudah menjadi kafir. Nauzubillah. Ya, jangan pernah meninggalkan sholat. Selanjutnya apa? Sholat witir. Setelah sholat isya, boleh sebelum tidur ataupun setelah tidur. Imam Bukhari meriwayatkan pernah Nabi berwasiat kepada dirinya bahwasanya lakukanlah sholat witir sebelum tidur. Artinya kita boleh melakukan sholat malam sebelum tidur. Nah, ini latihan bulan puasa 30 hari sholat witir sebelum kita tidur. Teruskan, lanjutkan. Boleh gak Ustadz sholat tahajud? Boleh. Kalau antum ketakutan tidak bisa bangun nanti tengah malam, boleh sholat tahajud sebelum tidur, sebagaimana dilakukan oleh siapa? Umar ibnu Khattab. Ketika ditanya Nabi, ya Umar, kenapa kamu melakukan sholat tahajud sebelum tidur? Karena saya takut tidak bangun. Kalau bangun, alhamdulillah. Kalau tidak bangun, yang penting sudah ada catatan oleh malaikat kita sudah melakukan sholat. Yang terakhir, yaitu membaca ayat kursi, ya, ketika selesai sholat fardu. Jangan sampai lupa membaca ayat kursi ketika selesai sholat fardu. Makanya wirid apapun itu, ya, mau wirid panjang, mau wirid pendek, jangan lupa istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya. Boleh dilanjutkan kalimat yang lain. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Boleh. Ya, dilanjutkan yang lain misalnya Allahumma ajilna minan nar, Allahumma ajilna minan nar, Allahumma ajilna minan nar. Boleh pada kalimat yang lain, tapi jangan lupa membaca ayat kursi, terutama selesai sholat dan juga sebelum tidur. Apa faedahnya? Apa manfaatnya? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa bainahu wa bainal jannah illa ayyamut. Ketika ada orang yang mendawamkan ini, membiasakan membaca ayat kursi ini, satu ayat ini setelah sholat fardu ataupun dia sebelum waktu tidur, maka tidak ada baginya antara dirinya dengan surganya Allah kecuali kematian. Maka untuk itu nak, jangan sampai kita lupakan, ya. Yang pertama baca Quran, ya, jangan sampai terlupakan, ya, walaupun itu hanya sedikit, ya. Yang kedua, ya, jangan lupa menjawab azan dan membaca doa azan. Yang ketiga apa? Jangan lupa melakukan sholat qobliyatas subuh. Yang keempat, jangan lupa melakukan sholat witir. Dan yang terakhir yaitu selalu membaca ayat kursi. Mudah-mudahan kita diberikan ma'unah hidayah, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang sempurna ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah,
astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim.